saya selalu terapin pembelajaran yang santai tapi serius gitu. Jadi gimana caranya supaya peserta didik ini nggak takut sama matematika gitu. Kayaknya seru juga ya Kak ya belajar matematika sama Kak Iva. Kak, jujur aku tuh termasuk salah satu orang yang kurang suka matematika gitu Kak. Emang banyak sih ya. karena emang mata pelajaran yang aku hindarin gitu. Hai, selamat malam Tribuners. Ya, terus balik lagi nih sama aku, Feba Liana, yang hadir menemani Tribuners di program On Cam Every Night. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa? Ayo, dia adalah seorang guru matematika sekaligus konten kreator. Nah, kontennya itu tentang edukasi, terutama soal matematika gitu deh. Tentu saja kontennya itu bermanfaat ya buat nambah ilmu pengetahuan kita. Oke, daripada Tribuners makin penasaran, langsung aja kita sambut Iva Mahiristi. Halo, Kak Iva. Ya, halo Kak Feba dan Tribuner semua. Salam kenal ya. Salam kenal juga Kak Iva. Akhirnya ya Kak, aku bisa ngobrol nih sama ibu guru matematika yang pernah sempat viral di TikTok ya, Kak Iva. Gimana nih kabarnya Kak Iva sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain sih Kak, kalau boleh tahu selain ngajar? Selain ngajar ya ngonten seperti biasa dan juga ibu rumah tangga. Udah ibu rumah tangga ya Kak? Nggak Iya, kelihatan kok Kak Iva karena masih imut banget. udah anak satu. Oh iya Kak, kelas berapa Kak kalau boleh tahu? Kelas berapa anaknya Kak? Masih umur 3 tahun. Oh, masih umur 3 tahun. Tapi Kak Iva masih awet muda ya Kak ya? Oh, Gak makasih. kelihatan. Nah, Kak, oh ya, Amin. ini Kak, kalau boleh tahu, Kak Iva sendiri berumah tangga tadi ngajar juga ya Kak ya? Ya, Nah, Kak Iva ini mengajar di sekolah mana sih Kak, kalau boleh tahu, sama kelas berapa aja? di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Oh, jauh juga ya Kak diri. Ya, lumayan jauh ya. Dan Oh, itu saya juga alumni di SMA itu gitu. Jadi alma maternya dari SMA tempat saya ngajar sekarang gitu. Dan kalau ngajarnya itu saya di jurusan IPS. Tepatnya di kelas 12, di kelas 11 IPS juga, dan ada satu kelas juga di kelas 10 IPS. oh, di situ. Berarti Kak Iva asli Riau dong Kak? Iya, asli Riau saya. Oh, asli Riau, Ya, alumni di SMA itu jadi ngajar juga ya Kak ya? Berarti Kak Iva ini ya Kak kenal sama guru-guru di sana karena kebetulan guru Kak Iva juga ya Kak? Pasti iya ada ya Kak? betul. Iya. Emang Kak Iva pengen ngajar di situ atau gimana sih Kak? Boleh diceritakan gimana sih Kak Iva bisa mengajar di situ? Awalnya memang berniat juga untuk kembali mengabdi ke sekolah alumni saya seperti itu. Kemudian juga ditawarin waktu itu sama salah satu guru saya juga dan juga merupakan saudara saya juga untuk mengajar di situ. Waktu baru pertama sekali lulus gitu, lulus kuliah langsung ditawarin. Jadi alhamdulillah bisa masuk dan mengajar di SMA Negeri 1 ini. Berarti langsung ngajar ya Kak? Ya, Nah, kalau dulu kuliahnya jurusan apa Kak? sesuai jurusan ngajarnya Matematika juga. matematika. Iya. Emang Kak, kenapa sih Kak Iva pengen jadi guru matematika? Apakah karena emang suka pelajarannya atau gimana gitu? Karena jujur ya Kak ya, matematika itu kan pelajaran yang susah dan apa ya Kak? Aduh, ya bikin orang pusing gitu. Kenapa Kak Iva berminat pengen jadi guru matematika sih Kak? Ya, karena emang ya itu tadi suka matematika. Jadi dari awal dulu sebenarnya di SD nggak terlalu suka sih. Awal mulanya itu sukanya di waktu udah SMP. Terus SMA juga alhamdulillah makin suka lagi gitu karena makin paham sama matematikanya gitu. Terus ketemu juga ada dua orang guru yang sangat menginspirasi saya yaitu Bu Haswinda Indra dan Bu Yulna Rida. Beliau ini adalah guru saya di SMA juga dan merupakan guru favorit matematika saya. Nah, dengan beliau ini sangat paham begitu mempelajari matematika ini gitu. Nah, Nah, mungkin sekarang murid saya nggak mengharapkan gitu ya, kalau saya hadir ke sekolah gitu, mungkin mengharapkan saya nggak hadir gitu kan, karena matematika ini kan sangat apa namanya kurang disukai gitu ya. Nah, kalau saya beda, kalau saya dulu apabila
beliau tidak datang ke sekolah atau mungkin karena sakit, itu saya pasti kecewa gitu. Iya, ya kan. Alasan salah satunya juga kalau kenapa saya jadi guru itu karena kedua orang tua saya juga merupakan guru gitu. Jadi Oh. saya melihat kedua orang tua saya bahagia, enjoy menjalani profesinya sebagai guru gitu, sehingga saya tertarik. Berarti background keluarga guru semua ya Kak Iya. Iva ya, Masya Allah. Berarti ibu bapak juga ngajar matematika juga nggak Kak? Atau mungkin mata pelajaran lain? Ibu bapak guru SD. Oh, berarti Kak Iva SMA gitu ya Kak? Iya. Nah Kak, terus kalau situasi di sana, sistem belajar mengajarnya apakah udah mulai offline, udah mulai pada berangkat semua atau gimana sih Kak? Kan sekarang masih pandemi tuh, tapi udah mulai ada keringanan. Ya, alhamdulillah di sini udah offline, udah 100% setelah didiknya, udah nggak pakai sesi lagi, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi di sini belum full day, mungkin diwacanakan itu full day-nya di tahun ajaran baru, mungkin bulan Juli mendatang. Oke. Nah, berarti bentar lagi ya Kak ya? Ya. Merasa ada bedanya nggak sih Kak waktu ngajar online, full online waktu masih pandemi lagi naik-naiknya dan sekarang offline, ada perbedaan nggak Kak? Lebih enak mana sih? Iya, tentunya ada ya, karena kita harus lebih bisa teknologi gitu kalau online ini. Semuanya serba digitalisasi gitu. Sementara kalau kita offline kan cukup di kelas dan mungkin juga menggunakan beberapa peralatan elektronik, tapi kan kita udah biasa gitu ya menggunakan teknologi itu. Tentu lebih banyak kesulitannya, apalagi peserta didik nanti kalau online itu mereka membutuhkan gadget juga gitu kan, jaringan. Jadi semuanya kayak memang banyak sekali perbedaan, ada juga plus minusnya gitu. Nanti kayak sama-sama plus minusnya sama seimbang Iya. ya Kak ya. Jadi kayak lebih paham teknologi juga gara-gara online ya Ya. Kak. Ada Zoom gitu-gitu ya Kak ya. Tapi antusiasnya berbeda nggak Kak antara terutama siswanya nih online sama offline, apakah antusiasnya berbeda jadi kayak mungkin lebih malas gara-gara online atau gimana Kak? Iya, kalau online emang nuansanya kayak lebih kurang bersemangat gitu ya, kurang bersemangat untuk belajar. Nah, kalau di online, kalau di offline waktu itu juga sempat saya tanyakan waktu pertama kali tatap muka gitu ya, gimana nih udah offline kita lebih suka online atau offline gitu. Terus mereka kompak jawab offline gitu. Karena karena mereka kan bisa langsung belajar, langsung bertanya, komunikasi sama temannya, berinteraksi sama guru, mungkin itu yang bikin mereka lebih semangat gitu. Karena langsung kan jadi lebih terserap mata pelajarannya nggak sih Kak? Jadi kayak gitu. Nah kalau kemarin waktu offline tuh berapa lama sih Kak? Kemarin bisa belajar di SMA yang Kakak ajar? Berapa lama? Mungkin sekitar 3 atau 4 semester ya, 3 semester Berarti yang full. 1 sampai 2 tahun ya Kak kurang lebih? Iya, Bener ya Kak ya? iya. Sama juga ya, berarti Kak Iva full di rumah gitu atau kadang ke sekolah? Kadang kalau pandemi ini lagi agak longgar gitu, kami disarankan untuk ke sekolah. Jadi di sekolah itu ada khusus ruangan daringnya. Jadi guru-guru di situ melaksanakan daring. Tapi kalau waktu itu sempat memang lagi parah-parahnya, itu memang disarankan untuk di rumah saja. Oke, berarti juga Kak Iva nggak full day di rumah ya Kak ya? Iya. Nah, kalau Kak Iva ngajar, ntar adik siapa yang jagain Kak? Ada Oh, pengasuhnya ada. juga gitu. Berarti ya nggak masalah ya Kak ya ditinggal ya Kak? Atau pernah ikut ngajar gitu Kak? Pernah ikut Kak Iva ngajar gitu? Kalau ikut ngajar nggak pernah. Oh, nggak Cuman pernah. kalau ikut ke sekolah waktu mungkin ada kegiatan yang santai pernah. Oke lah. Seru juga ya Kak ya. Kayaknya sistem belajar mengajar jadi guru apalagi Masya Allah. Nah, ini Kak, berapa lama sih Kak Iva berprofesi menjadi guru? Sebenarnya saya mengajar itu kurang lebih udah 7 tahun. Dari 2015 awal. Tapi masih honor. Jadi saya statusnya masih guru honorer. Gitu. Lama juga ya Kak, 7 tahun. Sampai Ya, sekarang terhitung 7 tahun Kak. ya. Masya Allah, luar biasa sih. Aduh, pahalanya udah berapa banyak ya Kak Iva tampung buat ngajar mahasiswa, ngasih ilmu.
yang luar biasa lagi, Masya Allah. Amin. Nah, terus gimana sih Kak cara metode Kak Iva mengajar ke murid-murid biar mudah diterima gitu? Kalau metode mengajar itu relatif ya, tergantung kondisi sebenarnya. Tapi yang selalu saya terapkan itu yang pertama itu usahakan bahasanya itu yang mudah dimengerti gitu. Apalagi ini kan matematika ya, banyak simbol, notasi, ada juga kalimat matematis yang selalu digunakan gitu. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Terus juga saya selalu terapin pembelajaran yang santai tapi serius gitu. Jadi gimana caranya supaya peserta didik ini nggak takut sama matematika gitu, nggak takut pada saat saya masuk ke dalam kelas itu mereka jangan sampai takut gitu dengan kehadiran saya gitu. Jadi jangan sampai pembelajaran tersebut kaku. Nah itu yang saya terapkan. Kemudian apabila mungkin mereka dulu takut mengeluarkan pendapat, maka di pembelajaran saya usahakan mereka itu leluasa begitu, mengeluarkan pendapatnya. Bahkan dulu ada murid yang cerita atau menyampaikan pendapatnya gitu ya, dia maju ke depan ke papan tulis untuk mengerjakan soal yang saya berikan waktu itu kan. Terus selesai dia mengerjakan soal itu, dia langsung ngomong, Bu, baru pertama kali ini loh saya maju katanya untuk mengerjakan soal matematika. Baru berani ya? Nah, karena dulunya itu gurunya menyeramkan semua katanya gitu. Takut katanya kan. Jadi sama ibu lah baru berani gitu katanya. Nah, jadi saya usahakanlah pembelajarannya itu mengikuti gitu perkembangan zaman, kita masuk ke dunia mereka gitu. Walaupun kita juga harus terapin batas-batasnya antara murid dan guru gitu. Terus juga metode lainnya saya terapkan kayak diskusi berkelompok gitu secara heterogen ya. Ada yang kognitifnya bagus, mungkin sedang, dan ada juga yang kurang. Saya kelompokin gitu dari jadi satu. Jadi mereka bebas gitu untuk berdiskusi. Jadi saling mereka teman sejawat itu take and give gitu. Nah, gitu. Cuma sekarang kan karena pandemi, jadi lumayan membatasi lah saya untuk menerapkan metode dan model-model itu. Karena kan kita terbatas waktu ya, biasanya cuma 45 menit, kalau sekarang cuma 35 menit 1 jam pembelajaran. Jadi lebih membatasi dan dengan itu saya jadinya tidak bisa menerapkan berbagai macam model gitu. Jadi lebih banyak ke kayak ceramah gitu, dan ceramah sedikit pun saja itu sudah menghabiskan waktu gitu, satu soal hanya sebentar saja habis waktu kita. Belum lagi dibahas soalnya gitu ya Kak ya? Iya. Oh, berarti kayak 30 menit itu waktu yang agak kurang ya, kayak makan kurang Ya ya? kurang. Karena pandemi ini kan biasanya kan 1,5 jam gitu. Jadi bisa untuk saling sharing gitu. Bersama teman-temannya, kita jelasin lagi gitu. Kayaknya seru juga ya Kak ya belajar matematika sama Kak Iva. Kak jujur aku tuh termasuk salah satu orang yang kurang suka matematika gitu Kak. Emang banyak sih ya. karena emang mata pelajaran yang aku hindarin gitu. Tapi setelah dipikir-pikir pasti asik juga nggak sih Kak sama matematika? Asik. Iya, apalagi dengan permainan angkanya yang rumus-rumusnya gitu. Iya. Pasti kalau udah paham asik ya Kak ya. Iya, apalagi kalau kita mendapatkan pemecahan masalah dari soal yang kita anggap itu sulit gitu. Jadi pas dapatnya itu, wah hebat gitu kan, keren bisa dapat. Jadi kayak kepuasan tersendiri gitu. Iya sih Kak, pasti kayak wah ternyata bener gitu ya Kak. Iya. Nah, terus berarti Kak Iva ini ya Kak cara mengajarnya mengikuti perkembangan zaman juga ya Kak, biar mudah diterima sama siswa. Apalagi kan sekarang siswa tuh kayak nggak bisa lepas dari gadget juga nggak sih Kak? Benar. Jadi kayak ya itu gadget, terus apalagi kan di masa pandemi seperti ini. Terus ada pengalaman lucu lainnya nggak Kak selain yang tadi itu? Selama mengajar gitu. Kalau pengalaman yang lucu, sebenarnya tiap masuk itu ada aja sih yang lucu tingkah murid-murid itu ya. Cuma ada satu yang berkesan waktu itu. Ada satu kelas yang selalu saya ingat. Itu pernah di satu kelas yang di jurusan IPS, dan saya ngajar ke situ tuh kayak dihibur gitu. Kenapa dihibur? Karena di kelas itu tuh rata-ratanya hobi nyanyi. Jadi mereka habis saya jelasin itu mereka lagi nyatet nyanyi gitu kan. Beberapa orang.
terus ngerjain latihan sambil nyanyi-nyanyi. Dan hebatnya itu uniknya tuh mereka walaupun nyanyi gitu, itu soalnya latihannya tepat waktu, mereka paham gitu. Jadi kayak berkesan sekali gitu, lucu mereka. Jadi kayak Jadi, asik gitu ya Kak. Mereka nyanyinya tuh nyanyi apa sih Kak? ya nyanyi-nyanyi yang lagi apa namanya lagi viral gitu. Ya, lagi lagu-lagu slow yang enak lah untuk kita sambil belajar gitu. Ya pasti bikin bawaannya happy nggak sih Kak kayak gitu? Iya bener banget. Aduh, kayaknya Kak seru ya. Ih, jadi pengen diajar sama Kak Iva. Aduh, pengen lihat situasi. Kan aku biasa lihat Kak Iva di konten TikTok ya Kak ya. Kak Iva kan kadang ngajar gitu-gitu gitu. Nah, biasanya ini bahas soal ini nih Kak, awal mula nih bahas konten TikTok Kak Iva. Gimana sih Kak atau awal mulanya Kak Iva jadi seorang konten kreator TikTok itu? Sebenarnya saya jadi konten creator itu udah lama. Semenjak dari dulu saya masih kuliah, itu saya udah hobi sebagai konten creator. Tapi dulu itu blogger, jadi saya menulis blog, entah itu cerpen, dan juga saya menulis tentang materi-materi matematika ini gitu. Jadi memang udah hobi dari dulu ya. Nah, saya cerita sedikit boleh ya? Iya, boleh. Boleh Kak. Waktu itu sempat juga sih vakum ngeblog. Nah, terus iseng nih berubah haluan karena udah nggak ngetren lagi ya kan. Jadi iseng konten di YouTube itu awalnya bukan langsung matematika. Awalnya saya ngonten tentang shopping gitu, belanja dan juga ngasih tutorial-tutorial gitu. Nah, sampailah pada saat itu masa pandemi ini yang mengharuskan saya untuk putar haluan dan membuat video pembelajaran untuk peserta didik saya gitu. Jadi saya upload ke YouTube waktu itu dan itu tujuannya supaya peserta didik ini bisa mengulang-ulang lagi pembelajaran gitu. Karena kalau dari Zoom seperti ini saja, seperti biasa saja gitu, kalau Zoom seperti biasa, itu mereka nggak bisa mengulang lagi gitu. Jadi meminimalisir kemungkinan terjadinya learning loss tadi. Nah, maka dari itulah saya membuat konten YouTube. Awalnya saya hanya merekam tangan saya seperti biasa saja, nggak menampilkan muka saya gitu. Tapi itu seiring berkembangnya teknologi kan saya belajarnya lagi. Akhirnya saya buatlah yang lebih bagus dengan menggunakan slide gitu, menggunakan green screen walaupun green screennya seperti ini ya, cat tembok rumah saya, bukan karena dari kain. Dan langsung ternyata alhamdulillah waktu itu nggak tahu kenapa bisa booming gitu. Konten yang saya buat menggunakan editing yang lebih bagus gitu, lebih booming dia. Dan bahkan ada murid lain yang juga nonton konten saya gitu. Jadi mereka kayak nulis, "Bu, saya dari sekolah ini," gitu di kolom komentar. "Terima kasih kontennya." Nah, dari itulah jadi saya terus membuat konten tentang edukasi ini, matematika ini gitu ya. Kemudian ada juga waktu itu saya dapat pesan dari guru lain dari sekolah lain, boleh nggak Bu saya gunakan link YouTube-nya, waktu itu masih pandemi ya, mungkin karena membutuhkan konten materi untuk pembelajaran peserta didiknya, jadi ya udah dari situ saya makin semangat, oh ternyata alhamdulillah konten saya bermanfaat gitu kan. Nah, akhirnya putar haluan lah. Saya stop di situ, enggak lagi bikin konten tentang shopping dan tutorial. Saya fokus ke edukasi ilmu matematika. Karena alhamdulillah ternyata gitu ya, banyak yang berminat. Dan kemudian itu kan tahun 2020 ya. Tahun 2021 bulan Juli itu baru saya kepikiran untuk bikin konten yang lebih pendek gitu, video pendek. Nah, video pendek inilah yang saya buat juga sampai sekarang dan alhamdulillah terus berkembang gitu. Penonton Kak Iva juga udah luar biasa sih Kak, udah banyak gitu. Ya, alhamdulillah kalau Kak bisa Iva. mengedukasi. Berarti langsung dari YouTube, shopping, kemudian langsung beralih ke jadi ngajar konten edukasi ya Kak sampai Ya, sekarang. benar. Berarti Kak Iva lebih aktif ke TikTok Kak? Lebih.
lebih aktifnya di TikTok atau mungkin YouTube-nya mulai ditinggali atau masih tetap Kak? Masih, YouTube juga masih untuk penjelasan konten matematikanya, video pembelajarannya yang lebih detail, itu kan tidak bisa hanya dalam 1 atau 2 menit saja. Jadi saya lebih upload ke YouTube yang konten-konten seperti itu. Jadi kalau nanti kontennya yang butuh waktu cuma sedikit, nah itu saya buatkan di video pendek, di TikTok dan juga di Instagram. Iya sih Kak, pastinya kita senang karena buat konten, terus dapat respon positif, otomatis jadi makin semangat ya sih Kak. Iya, benar banget. Iya sih, sampai sekarang pun tetap alhamdulillah ya Kak ya, Kak Iva konsisten gitu buat konten gitu. Ada jadwal sendiri nggak sih Kak waktu buat konten? Mungkin seminggu berapa kali gitu atau enggak? Atau sepengennya atau sesempatnya buat gitu? Sebenarnya kalau konten itu kebanyakannya ya di draft dulu, ditulis dulu di buku, di jam-jam senggang saya mengajar gitu, jam istirahat kan. Pada saat kontennya, materinya sudah terkumpul, kemudian nanti ada satu waktu, mungkin suatu malam pada saat anak saya sudah tidur gitu ya, saya ambil tag video sampai untuk draft itu bisa sampai 2 minggu loh. Nah, jadi saya siapin konten itu memang untuk sampai 2 minggu. Jadi saya bikin untuk kontennya itu 1 hari minimal 1 gitu. Kalau bisa 2 malah lebih baik. Nah setelah itu 2 minggu ke depannya baru saya bikin konten lagi. Jadi nggak mengganggu waktu saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai guru di sekolah. Gitu. Berarti juga itu buat stok ya Kak ya, tinggal upload Ya, di draft. Berarti Kak Iva serba sendiri Kak, dari syuting, nyari bahan, editing, publish, itu serba sendiri Kak Iva? Kebanyakan emang sendiri. Cuma kalau proses mencari materi, kadang-kadang saya juga meminta saran gitu ya, meminta saran kepada guru saya di sekolah, kan juga beliau guru saya dulu kan. Jadi saya tanya, apakah itu benar atau salah Bu? Nanti takutnya terjadi miskonsepsi seperti itu ya. Jadi kami diskusi dulu, kadang seperti itu kalau masalah materi. Nah kalau untuk masalah syuting, editing, nah itu emang saya sendiri sih. Oh, tapi Kak Iva keren ya Kak, di sisi lain jadi guru, ibu rumah tangga, konten kreator, ngebagiin waktunya itu untuk bisa ya Kak. Syuting malam berarti pas istirahat, nggak ganggu waktu istirahat. Kak Iva? Enggak, karena emang saya cukupkan untuk 1 hari itu. Misalnya kayak nanti malam nih, ini kan malam libur ya. Nah itu bisa jadi nanti malam minggu. manfaatkan gitu. Jadwalnya buat ngonten ya Kak berarti. Tadi biasanya itu Kak Iva di konten kakak ini ya Kak, ada papan tulis, Kak Iva sambil jelasin di situ. Itu berarti syutingnya di rumah juga ya Kak? Iya, di rumah saya khususkan beli papan tulis juga untuk bikin konten ini gitu. Papan tulisnya juga bentuknya persegi panjang gitu nggak sih Kak? Iya, kayak papan tulis juga, cuma lebih kecil daripada yang di sekolah gitu. Wah, mantap sih Kak, serba sendiri ya Kak. Nah, terus Kak ada nggak sih Kak pernah dapat kendala gitu selama buat konten? Kendala apa gitu Kak? Kendala ya? Sebenarnya nggak ada kendala yang berarti sih ya, paling cuma kendala waktu itu tadi. Cuma ya itu udah teratasi kan karena kita bikin schedule-nya sesuai dengan ya membagi waktu itu tadi dari profesi guru, ibu rumah tangga, content creator. Jadi emang harus ngatur waktu gitu aja gitu. Tapi kalau kendala yang berarti nggak ada sih. Alhamdulillah ya Kak ya, berarti kayak masih bisa teratasi gitu ya Kak ya. Iya. Nah terus ini Kak, Kak Iva kan udah lama ya Kak terhitung jadi content creator. Apa sih Kak pencapaian terbesar Kak Iva nih selama jadi seorang guru maupun content creator gitu? Kalau sebagai content creator, alhamdulillah kemarin juga baru dapat award sejenis penghargaan gitu ya dari salah satu portal berita juga sebagai content creator edukasi terfavorit. Kemudian kemarin juga alhamdulillah tahun 2021 saya bisa memenangkan juara 1 pembuatan video pembelajaran tingkat guru se-Riau gitu. SMA, SMK. Luar Alhamdulillah. biasa ya Kak. Dan Kak Iva juga ini ya Kak, secara nggak langsung juga dikenal gitu ya Kak ya. Ya. Jadi banyak teman-teman guru matematika se-Riau ini juga gitu, saling sharing juga jadinya. Nah, kalau sebagai seorang guru ya, pencapaian terbesar saya alhamdulillah sudah lulus program profesi guru. Nah, di mana ini adalah sertifikat
pendidik ya yang didapatkan. Jadi saya alhamdulillah sudah terdaftar sebagai guru yang profesional gitu, karena sudah mendapatkan sertifikat itu. Itu barusan dapat atau udah kapan itu Kak? Tahun 2021 kemarin. Wah, kemarin wah luar biasa ya Kak ya. Pencapaian Kak Ivani, wah luar biasa. Udah jadi konten kreator, guru, ibu rumah tangga. Pencapaiannya alhamdulillah membuahkan hasil ya Kak ya. Ya, alhamdulillah. Tapi bagi saya sih sebenarnya pencapaian terbesar itu adalah melihat murid-murid saya itu sukses gitu. Lulus mereka, sehingga nanti kita melihat kan, oh ternyata udah jadi pengusaha, ternyata udah jadi polisi, udah jadi guru juga, mungkin kan. Jadi melihat peserta didik lulus itu dengan sukses itu, dan itu sebagai pencapaian terbesar juga sih bagi saya sebagai guru. Nah, iya sih Kak pasti. Jadi guru kan pasti, wah ini muridku, aku pernah ngajar kamu Nah, iya itu. Seneng nggak sih Kak lihatnya? Apalagi kayak pahala jariah ya Kak, ya buat Kak Iya, Iva. alhamdulillah. Senang banget kalau melihat mereka kayak kalau ketemu mungkin ke bank gitu kan, ibu gitu kan. Jadi senang gitu melihat mereka sukses di dunia luar gitu. Wah, aku jadi teringat sama guruku Kak. Kemarin juga ada yang DM saya yang udah baru lulus dokter katanya. Alhamdulillah Bu katanya. Matematika sering digunakan juga dalam bidang kedokteran katanya gitu. Wah, jadi kayak ada pasti pencapaian seneng sih ya Kak ya, karena Iya. kita yang ngajar murid, terus muridnya sukses, kan siapa sih yang nggak seneng gitu ya Kak ya. Iya. Luar biasa sih Kak Iva. Nah, terus Kak, ada nggak sih goals tujuan Kak Iva itu dalam membuat konten edukasi ini sekaligus jadi guru, atau adakah sesuatu yang ingin dicapai gitu Kak? Sebenarnya udah tercapai ya, karena cita-cita saya kan memang menjadi guru Ingin jadi matematika kata. gitu. Berarti Jadi goals-nya paling cuma supaya bisa terus bermanfaat, mengedukasi gitu ya, baik itu di sekolah maupun di media sosial ini gitu ya. Sehingga nanti peserta didik bisa lebih banyak belajar, menciptakan generasi yang unggul gitu ya. Itu saja sih sebenarnya goals-nya. Alhamdulillah ya Kak ya, satu persatu goals-nya tercapai. Atau mungkin ada goals dalam jangka waktu lama gitu Kak? Pengen jadi apa gitu, tetap pengen jadi guru ya Kak ya? Tetap. Cuma harapan saya sih, sekarang kan masih honor ya. Jadi harapannya mungkin ke depannya bisa lulus P3K, karena tahun kemarin itu cuma kalah karena 1 poin. Jadi lumayan ini ya. Lumayan minus. Berarti mau daftar lagi Kak buat itu, apa tadi sertifikat P3K. 3K itu ya Kak? Ya, seperti pegawai untuk yang ini ya, dibayarkan langsung dari pemerintah. Kalau saya kan hanya honor biasa sekarang. Gitu. Tapi diseleksi juga ya Kak ya, ada tes juga ya Kak? Iya, betul. Itu dibukanya mungkin kapan Kak itu? Mungkin tahun ini segera dibuka. Ini, wah langsung Kak daftar. Ya, doain ya. Semoga aja cepet lolos ya Kak ya, lolos. Amin. Ini Allah. Nah, terus Kak pernah nggak sih sempet mungkin stres, putus asa, di titik down gitu jadi seorang content creator? Kalau putus asa sih, kalau semenjak konten matematika yang kayaknya nggak pernah deh. Mungkin waktu dulu ya, waktu masih ngonten tentang yang shopping, tutorial, segala macam, itu pernah sih kayak ngedown, karena nggak tahu lagi mau bikin konten apa gitu. Sementara kalau konten matematika ini kan banyak ya, banyak sekali soal-soal yang bisa dibahas gitu. Jadi nggak pernah kepikiran untuk down gitu atau stres mikirin konten apa lagi nih gitu. Enggak. Kalau sekarang kan nggak bingung ya Kak, topiknya tinggal ngalir aja gitu kan. Berarti Kak Eva udah full nggak buat konten shopping gitu ya Kak ya? Enggak. Iya Kak, berarti konsisten di ini aja ya Kak ya? Iya, saya konsisten di edukasi matematika. Nah, pernah nggak sih Kak ada yang meremehin Kak Eva gitu karena jadi seorang konten kreator gitu? Meremehkan? Oh iya, pernah. Dulu sih pernah ya. Kayak waktu di awal sekali saya ngonten edukasi matematika. Sebenarnya sih agak segan juga ya ngomongnya. Cuma dulu pernah sih ada teman saya yang ngomong kayak, kok gitu kontennya gitu kan. Aku banget sih katanya gitu kan. Sebenarnya sih sambil bercanda. Cuma kayak kalau kita ngedengerin secara langsung itu kayak meremehkan ya.
sempat sih, sempat down juga waktu diremehin kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya terus konsisten aja sampai sekarang gitu. Nggak usah dengerin kata orang nggak sih Kak kalau bisa. Ada nanti kita nggak berkembang ya Kak ya. Iya benar banget. Jadi kayak ya udah. Tapi alhamdulillah sejauh ini respon positif banyak ya Kak ya dari orang-orang. Iya dari orang-orang terdekat, dari murid, semuanya yang komen juga alhamdulillah banyak yang support gitu, kasih semangat terus untuk konten. Pasti sih Kak jadi bikin semangat buat konten. Jadi kayak ya, motivasinya Kak seneng juga. Nah, terus ini Kak harapan. Apa harapan Kak Iva untuk pendidikan di Indonesia ke depannya nih? Gimana? Atau ada sesuatu yang pengen diucapin gitu Kak? Harapan. Kalau harapan untuk pendidikan di Indonesia, mungkin harapan saya kembali lancar ya, seperti sebelum pandemi gitu. Semangat gitu, peserta didiknya semangat-semangat semuanya untuk meraih prestasi gitu ya. Kemudian harapannya juga mungkin untuk pendidikan di Indonesia itu pemerataan ya, pemerataan di seluruh Indonesia, sosialisasi juga dari kementerian itu tentang kurikulum, apalagi sekarang mungkin ada kurikulum terbaru lagi gitu. Jadi disosialisasikan ke guru di segala penjuru Indonesia gitu. Jadi harapan saya itu sih, sehingga jadi nanti tidak terjadi miskom ya. Dan semoga juga sistem pendidikan Indonesia itu terus berkembang. Dan kalau bisa bukan hanya sekolah itu untuk mencari nilai ya, tapi untuk benar-benar mencari ilmu agar menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas gitu. Pastinya sih Kak. Bisa lebih kondusif ya Kak ya. Ya, Semoga juga sistem pembelajarannya di Indonesia lebih kondusif ya, pasca pandemi. Semoga aja pandemi juga cepat selesai ya Kak, kalau bisa cepat ya. hilang gitu. Pengen kangen juga ya Kak ya, kayak ngajar tanpa masker, terus berkerumun banyak, itu kan juga asik ya Kak ya. Ya, mereka diskusi kan bisa saling dekat gitu. Nah, kemudian ini Kak, ada pesan nggak sih untuk para murid Kak Iva nih, mungkin yang lagi nonton? Atau pengen nih sebutin namanya gitu. Kalau disebutin namanya banyak dong, Kak. Banyak ya, banyak. Terkhusus gitu. Ada pesan Hanya nggak Kak? buat murid-murid saya semuanya ya, baik yang di sekolah maupun yang di media sosial gitu ya. Kalian terus semangat belajar ya. Terus tuntut ilmu kalian sampai setinggi apapun, jangan bermalas-malasan. Terus kalian juga harus mengembangkan sikap sosial dan spiritual, jangan sampai lupa karakteristik diri kita sendiri. Attitude itu nomor satu. Kita nggak hanya perlu pintar saja, kita harus punya etika tadi. Nah, itu yang nomor satu. Nah, selanjutnya kalian juga harus tetap semangat belajar. Ingat ya, ada kutipan dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Masya Allah. Pesan dari Kak Iva nih, yang buat lagi nonton para siswa. Nah, terus Kak, kemudian ada nggak sih tips nih dari Kak Iva untuk para Tribuners yang ingin menjadi konten kreator atau yang baru mulai menjadi konten kreator biar makin semangat buat konten? Nah, buat Tribuners yang mau jadi konten creator juga, tipsnya mungkin dari saya konsisten dan terus belajar. Karena kita sebagai content creator ini kan nggak harus seperti itu terus gitu. Jadi kita harus update terus apa-apa yang terbaru gitu. Jadi harus terus belajar dan konsisten. Kalau satu hari satu kali, ya seperti itu terus gitu. Dan ciptakan ekosistem media sosial yang positif gitu. Bantu kami guru-guru Indonesia untuk menciptakan media sosial yang positif untuk anak-anak gitu, buat konten yang bermanfaat. Kalau emang mau hiburan, ya hiburan yang positif gitu. Apalagi kan sekarang ada tuh kayak konten yang bisa dibilang negatif gitu ya Kak. Dan pesan Kak Iva luar biasa sih, semoga bisa terwujud ya Kak ya dari pesan semua itu. Memajukan para siswa, kemudian memajukan para kreator gitu kalau bisa membuat konten yang positif. Ya, benar banget. Oke. Wah, nggak kerasa Kak, pertanyaannya udah habis. Cepet banget ya ngobrol sama Kak Iva. Terima kasih banyak ya Kak Iva karena udah mau jadi narasumber
di program On-Cam Tribunnews, sudah mau sharing-sharing pengalamannya menjadi guru sekaligus konten kreator. Jadi guru kan termasuk pekerjaan yang mulia ya Kak ya. Nah jadi insya Allah bisa menjadi ladang pahala buat Kak Iva sendiri. Amin. Makasih banyak ya Kak Iva atas kesempatannya mengobrol sama kita. Semoga apa yang tadi Kak Iva sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi untuk para Tribuners di rumah. Oke Tribuners, nah itu tadi bincang-bincang sampai Feba dengan seorang guru matematika sekaligus konten kreator yang menginspirasi banget ya, Iva Mairisti. Nantikan on-cam Evelina lainnya ya, hanya di Tribunnews. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.